Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Ghifari dengan NIM 2301456 dari program studi ilmu komputer FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu review video tentang coding dari OOP, Object Oriented Programming dari PHP berkaitan dengan eh, input MVC dari sebuah kasus nasabah bank. Nah, mungkin kita langsung saja. Baik, di sini sebelum saya memulai, saya mengaktifkan terlebih dahulu controller panel dari XMPP, dari Apache dan juga MySQL-nya untuk mengetes nanti codingannya apakah berjalan atau tidak. Nah, untuk soalnya sendiri adalah uh, contoh dari mahasiswa buatlah implementasi soal ini menggunakan PHP naratif yang berkaitan dengan soal nasabah bank. Di sini saya sudah membuat 3 file. Maaf, ini bukan. Nah, ini adalah empat file yang kita perlukan untuk membuat MVC dari nasabah, dari studi kasus nasabah bank. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu MVC. MVC sendiri adalah suatu metode, yaitu model, view, dan juga controller. Itu disingkat MVC, di mana model ini adalah suatu blok kode yang menyimpan data, kemudian view adalah blok kode yang menampilkan data, dan juga controller adalah sebagai brain yang mengatur data masuk dan data keluar. Kira-kira seperti itu. Dan di sini juga sudah terbagi menjadi 3, ada nasabah, kemudian ada model nasabah, dan juga si controller nasabah. Nah, driver MVC-nya sendiri adalah tempat untuk menampilkan atau viewport dari um, semua yang berkaitan dengan nasabah di sini. Ditampilkan lewat server XMPP di browser nanti. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait nasabah.php. Nah, ini adalah file nasabah.php yang mana sebagai variabel OOP class nasabah, di mana di dalamnya ini saya mendeklarasikan 4 private variable. Yang pertama itu adalah nomor rekening, di mana nomor rekening adalah suatu hal yang diperlukan sebagai nasabah dalam studi kasus ini. Kemudian nama nasabahnya, kemudian nomor teleponnya, dan juga saldonya. Nah, semua ini tuh disimpan pada class nasabah, dan private ini adalah di mana mendeklarasikan data yang diperlukan pada class tersebut, class nasabah ini. Kemudian function ini adalah metode atau untuk dipergunakan untuk apa data-data yang diambil ini, yaitu menggunakan function construct. Kita masukkan parameter dari metode ini, yaitu norek, nama, nomor telepon, dan saldo. Kemudian kita masukkan setiap parameter ini ke masing-masing variabel di sini, norek, nama, nomor telepon, dan saldo. Ini untuk blok program pada nasabah.php atau kelas pada nasabah. Kemudian kita lanjut ke model nasabahnya. Nah, model nasabah sendiri di sini ada kelas model nasabah untuk menerima data masuk dan untuk melempar data atau mengambil data ke controller. Di sini saya menginclude nasabah.php sebagaimana data-data yang sudah dideklarasikan di sini. Kemudian saya buat class model nasabah, dan di sini terdapat private, yaitu agar kenapa private, agar variabel ini hanya bisa dipakai pada class model nasabah saja. Sama seperti ini juga private, artinya variabel ini bisa dipakai oleh kelas nasabah saja, tidak bisa dipakai dengan di kelas-kelas lain ataupun di turunan kelas nasabah lain, berbeda dengan protected ataupun public. Nah, kemudian ini data untuk menangkap array, kemudian function construct-nya, kemudian ini ada insert nasabah, kemudian mengambil data dari nasabah, kemudian get all data untuk mengembalikan return data ke controller, kemudian function get record data, kan di sini ada untuk mengupdate data ketika ada data baru yang masuk, yaitu data record sama dengan nasabah untuk mengambil menerima data dari input dari view kemudian diteruskan ke controller. Nah, kira-kira isinya seperti ini untuk model nasabah, lebih ke menyimpan data dan juga mengembalikan data ke controller. Sedangkan untuk controller sendiri di sini lebih banyak untuk public function-nya. Kenapa di controller menggunakan public function sedangkan di function-function yang lain hanya menggunakan private? Karena di public function ini berkaitan juga dengan
dari si view dan juga dari si modelnya itu, karena dia yang menjadi otak utama untuk mengontrol data masuk, data keluar, ataupun data yang mau ditampilkan. Sehingga beberapa function di sini itu dibuat, bukan beberapa lagi ya, tapi semua function di sini dibuat sebagai public, di set public. Nah, ini kita menginclude model nasabah sebagai acuan data, acuan ngambil untuk dari tempat di mana data disimpan. Terus saya deklarasikan class controller nasabah. Kemudian ini adalah private variable untuk menampung segala aktivitas keluar masuk dari data, yaitu dengan model nasabah. Di sini saya mengambil function construct, ya, construct di mana dia akan otomatis ketika ada data baru yang di-input. Nah, ini index. Kemudian di index ini ada echo dari model view controller demo atau index. Kemudian function add record, di mana ini adalah untuk menambahkan record baru. Maka apa saja parameternya itu ada norek, nama, not plafon, dan juga saldo. Kemudian kita tambung di variable x nasabah, di mana new nasabah sesuai dengan nasabah yang kelas nasabah yang di sini, di mana ini norek, nama, not plafon, dan saldonya kita masukkan ke sini untuk di record, kemudian diteruskan ke sini. Nah, di model nasabah kita pakai fungsi insert ke sini, ke x nasabah yang ini. Kemudian selanjutnya ada public function view all record. Nah, ini untuk view atau menampilkan data pada browser nanti. Jadi view all record, maka dia model nasabah. Dia akan mengambil get all dari si dimana data nasabah disimpan dari sini. Kemudian function view single record. Nah, ini untuk melihat setiap record yang ada. Nah, ini mengambil juga sama dari record dari si model nasabah. Di sini ada get record. Kemudian di sini ada update record untuk mengupdate apabila ada nasabah baru yang mendaftarkan datanya. Akan disimpan di function update record, kemudian dituliskan ke model nasabah. Jadi ini saling berkesinambungan ya untuk programnya dari terkaitan dengan driver MVC ini. Kemudian terakhir ada driver MVC, yaitu untuk menampilkan record data pada browser. Nah, ini saya menginclude kontrol nasabah sebagai kontrol utama agar data bisa di view di browser. Kemudian di sini variable untuk menampung new kontrol nasabah sebagai kontrol baru. Kemudian di sini adalah record-recordnya, add record, ya, sesuai dengan kontrol nasabah sini ada add record untuk menambahkan record baru. Kemudian ini untuk menampilkan all record, ya, kita mengambil fungsi juga dari kontrol nasabah. Kemudian ada view single record-nya, dan juga ada di sini tuh new nasabah, ini adalah update record. Nah, ini update record nasabah, ya. Di sini masing-masing saya buat untuk kali ini inputannya itu statis. Jadi saya udah input sendiri di sini di codingannya. Ini ada norek, nama, nomor telepon, dan juga masing-masing isi saldonya. Kira-kira seperti itu. Nah, langsung saja untuk yang ditampilkan di browser adalah driver dari MVC nasabah itu sendiri. Ketika Accent sudah dipastikan, Accent sudah dinyalakan, kemudian kita buka localhost, kita langsung ketik saja localhost, kemudian nama dari foldernya nasabah bank. Di sini saya udah ada recordnya ya, sorry-nya. Nah, di sini kita tampilkan driver MVC nasabah bank. Driver MVC nasabah.php. Nah, ketika saya enter, maka tertampilkan seperti ini. Ini model view control demo atau indeksnya, artinya ini sudah terindeks dan berhasil kontrol demonya. Kemudian ini add record yang tadi, add new record yang artinya menambahkan record berhasil. Ada 3 record yang saya tambahkan tadi. Nah, kemudian di sini ada view all record, di mana nah ini pengindeksannya menggunakan array. Di mana di sini nasabah objeknya itu adalah norek nasabah private. Nah, ini nomor rekeningnya, nama nasabahnya Budiono, nomor teleponnya segini, dan ini adalah saldonya. Kemudian indeks kedua, indeksnya dari 0 ya, berarti ini ya indeks ke-1, nah, nasabah objeknya itu adalah norek dari nasabah selanjutnya, itu nasabah indeks 1. Ini noreknya, ini namanya, kemudian nomor teleponnya, ini saldonya, dan kemudian juga ke add record ketiga. Kemudian ini view record nomor 2, ini untuk melihat single record, di mana kita melihat record indeks kedua, yaitu Supriyadi, ya, record indeks kedua, kan terlihat.
Kemudian update record nomor 2, kita akan mengupdate record pada nomor 2. Artinya kita akan mengganti record Supriyadi ini menjadi Sukarni. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Kira-kira seperti itu dari demo MVC, driver MVC dari nasabah. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang lengkap bisa ditambahkan. Kita sharing ilmu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.